Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Di sini sama gue Jamja, pastinya di channel Auto Sultan. Nah, kali ini ada new format ya, di mana kita bakal coba ngobrol sama anak-anak VIP nih, biar teman-teman yang nanya VIP apakah Auto Sultan Capital ini ada VIP, apakah hasilnya ada VIP atau enggak. Di sini bakal kita jawab itu ada ya per batch ya, kita ada per batch itu biasanya per month. Jadi ada yang gratis ya, ada yang gratis, ada yang enggak. Bedanya apa? Sama aja teman-teman ya, cuman ada sedikit perbedaan di fitur. Kalau pengen kalian gratis itu bisa FCFS, nanti ketika kita open batch ketiga kalian daftar aja 100 pendaftar tercepat, itu kita nggak ada yang namanya bayaran. Nah, bedanya apa sama yang bayar? Bedanya kalau yang bayar itu dia jauh lebih longgar, dia nggak ada syarat dan ketentuan. Nah, kita bakal lanjut aja, kita bakal tanya-tanya ke VIP member nih. Di sini ada admin Auto Sultan juga tentang kita bakal buka-bukaan VIP member. Apa aja sih benefit yang ada di VIP member, di VIP? Dan bagaimana sih suasana di VIP itu? Jadi kayak ini sebagai gambaran kalian untuk bagaimana sih kalian jadi ketika sudah join di VIP member. Nah, langsung aja kita bakal perkenalan dulu ya. Di sini aku adalah founder dan aku adalah admin di VIP member juga. Beberapa benefit yang di VIP member dapatkan itu pertama bakal aku tampilin aja, itu mendapatkan signal spot atau futur. Kedua itu edukasi, perkenalan technical analysis charting, Fibonacci ataupun astrologi. Ketiga itu names dan fundamental terkait perkembangan cryptocurrency, edukasi tentang berita hangat yang sedang ramai dibicarakan, dan ada slot alokasi private sale. Dan di sini istimewanya di mana grup VIP kami itu nggak bakal bisa lo orang dapetin di VIP lain, suasananya itu enggak sih. Karena di VIP kami itu terdiri dari admin-admin dan member-member yang istilahnya bukan newbie gitu loh. Jadi kayak lu bisa dapetin apa aja di cryptocurrency gitu. Kita langsung mulai aja. Nanti kita tanya-tanya apakah benefitnya sesuai atau enggak. Kalau misalkan enggak, gue langsung di roasting sama member gue nih. Langsung aja kita perkenalan dari Bang Salman mungkin. Jadi kayak admin VIP member juga. Background dari story mungkin bisa diceritakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Salman. Mungkin ini ya dihilangin dulu. Biar jelas dulu aja. Kita di sini. Oke, pakai baju Auto Sultan ya, Pak. Jadi gantengnya jadi ningkat loh. Iya. Breakout lah. Kita di sini seru-seruan, kalau yang mau ngerokok aja, mau ngamer aja silahkan. Tapi jangan berbuat asusila. Ya. Berlebihan. Oke, gue di sini emang sebagai tugaskan Zamza untuk VIP, yaitu untuk server sinyal dan spot trading dan futures trading. Tapi untuk saat ini hanya itu dulu, dan ada beberapa kayak materi itu mungkin nggak terlalu range-nya tidak setiap hari atau apa, tapi adalah obrolan-obrolan gitu yang kita memang harus pelajari di dalam sana. Untuk background saya pribadi, saya punya channel pribadi juga, betul. Zamza sering repost juga, sering share juga. Kita sebelumnya juga udah berteman sih lebih tepatnya. Udah lama banget sebenarnya. Kita udah lama banget, dan memang ya inilah prime-nya gitu. Prime-nya itu di ASC. Dimana emang di sini full all out gitu ya. Nggak setengah-setengah sih emang. Saya juga ngasih kemarin kalau emang yang apa saya tahu, pengalaman saya apa yang saya tahu, saya share di VIP. Intinya cuma satu, kita pengen nyari cuan bareng-bareng gitu kan. Intinya cuma satu, cuan bareng-bareng. Gimana caranya? Pengalaman gua cuan kayak begini, pengalaman gua juga rugi juga ada gitu kan. Ya, namanya dagang ya Pak ya, namanya trading dagang ya Pak. Dagang. Seperti juga yang di luar teknis dari trading kayak dusting, kehilangan aset di cryptocurrency, itu udah wajar, udah lumrah lah ya sebenarnya. Bener. Makanya saya selalu menekankan Pak di sini kayak
yang penting lu paham dulu, baru lu pikirin soal cuan. Ya di sini auto sultan tuh lebih ke sana ya Pak ya. Jadi kayak banyak edukasi, bukan cuma sinyal doang yang jelas di sana ya Pak ya, tapi kayak money management ada juga dan sebagainya. Ya, betul, pasti itu money management itu paling penting kalau di trading ya, apalagi memang kita sedang belajar tentang finansial, karena ilmu finansial itu pasti berhubungan dengan money management yang baik gitu kan, berhubungan dengan banyak bidang yang memang harus kita tahu gitu, kita research, karena research ini nggak bisa sembarangan Pak gitu. Iya, kita ngomong di sini juga bukan karena katanya ya, tapi Pak Salman juga tuh emang experience-nya trading itu. Udah dari kapan Pak? Kalau dari pertama kali trading? Pertama kali ya, pertama kali itu dari SMA saya, dari kelas 10. Umur berapa itu? Umur berapa itu? Itu umur berapa itu? Gua kelahiran 96, berarti sekitaran dulu tuh 18 atau 15 tahun lah, 18-15 tahun, dan memang pakai rekening orang tua. Sekarang jadi sekitar 10 tahunan ya? Sekitar 7 tahun, hampir 10 tahun ya. Jadi kayak kita bisa kita bukan istilahnya kayak kita bukan VIP yang mentingin cuma hanya sekedar cuan, tapi emang berdasarkan based on pengalaman. Ketika kita bilang namanya dagang itu pasti ada ruginya, cuman levelnya terbinari yang ngomong trading itu profitnya bisa konsisten, karena yang namanya pada kenyataannya selama 10 tahun ya Pak, bulan ini kita nggak bisa nentuin bulan ini kita cuan berapa persen, bulan depan nggak bisa. Ya. Profit nggak bisa. Profit konsisten 5% kayak deposito itu nggak bakal bisa gitu. Enggak, karena seperti ini loh, yang namanya trading itu kadang misalkan dalam portofolio 1 tahun ini ya, kita bisa aja satu portofolio 1 tahun ini kita di bearish market ya. Kalau misalkan kita main di spot investasi itu pasti kita kena ya, kena minusnya pasti ya, minus. Tapi kita setelah itu pasti berpikir menjadi investornya dulu, investor. Ya contohnya kayak saya juga pernah di floating, gila-gilaan di Cardano, gila-gilaan di SRP, gila-gilan di Tokonomi, salah satu di Indodax itu. Ya dari mobil Avanza harganya sampai motor Beat gitu ya. Iya. Itu gila parah. Jadi di situ awal trading saya 3 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Oh iya begini gitu ya namanya trading. Akhirnya dari situ recovery itu butuh waktu yang memang cukup lama, karena enggak instan 3 bulan nih. Gabung misalkan kita gabung kelas atau gabung VIP gitu, kita instan gitu. Enggak bisa. Kalau instan cuan itu susah. Buru-buru kaya itu malah rata-rata nggak kaya ya. Contoh aja kayak Indra Kents mengalahkan segala cara, udah di take profit tetap aja diambil lagi ya, dan dimiskinkan lah ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi apa ya, ada step by stepnya, level by level, karena emang berdagang ini atau khususnya di cryptocurrency, karena dia ini instrumen trading ya, instrumen investasi, karena instrumen investasi itu emang kita ngehold itu ya sebenarnya di kripto minimal ngehold 6 tahun lah minimal, itu sebagai memang maksimumnya investor ya. Contoh ya, kalau kita tahu kayak Alameda Research itu dari dulu itu vestingnya gila-gilaan gitu kan, tapi itu sangat baik untuk ekosistem dari tokennya itu sendiri, yaitu StepN itu yang GMT kemarin sempat ada yang nanya sih ke PM, ini kok StepN nggak turun-turun gitu ya, investornya dulu siapa? Alameda itu cowok gitu kan. Alameda itu nggak main-main, dan itu memang proyeknya SBF gitu. Nah research dari situ itu memang harus. Makanya itu saya selalu menekankan kepada kalian semua bahwasanya experience itu mahal, hasil dari bakar ilmu dan bakar uang. Yang jelas experience, pengalaman itu soal itu. Nah langsung aja bahaya. Kita nggak tahu apa-apa, kita baru tahu setengah, kita baru tahu katanya, kita nggak pernah jadi. Kan aku example gitu. Kita itu bukan tukang somai, kita bukan penjual somai, kita nggak pernah dagang somai, nggak pernah buat somai. Cuman karena katanya lu jadi tahu isi dompet tukang somai. Nggak gitu cara mainnya, nggak gitu. Makanya kalau misalkan lu mencari panutan, tanya dulu apa dasarnya, ada based on experience dan data nggak? Bukan gue pasti profit 100%, gue jamin lu hancur.
Selanjutnya itu ada admin di lagi ya, di sini ada Lukman ya. Lukman bisa perkenalan mungkin, jadi kayak sering ngebahas testnet juga dan event ya. Halo, salam semuanya. Assalamualaikum. Salam. Ada. Jadi langsung saja perkenalan, nama Lukman ya, Lukman Nur Hakim, berasal dari Ciamis. Awal kenal kripto udah dari dulu sih, kenal dari kripto. Lahan dari 2000 waktu SMP kalau nggak salah itu kenal namanya Bitcoin itu. Kok bisa jadi tim ASC, kenal dari mana? Nah itu nih, berawal dari dulu itu kan main iDrop ya, garapan iDrop dulu itu sendiri. Nah sendiri garapan terpikirkan gimana sih cara mencari cuan dengan modal HP dulu itu kan, searching di YouTube. Nah nemu yang namanya channel itu auto, belum ada grupnya dulu itu, Nah, dulu itu belum ada grupnya, masih bahas cara dulu itu BTSG ataupun Bitsong, pernah cuan juga itu tuh, di review juga sama Auto Sultan, cuan juga di sana. Pokoknya garapan game dan apa itulah di channel dulu itu. Nah lalu launching tuh itu bikin grup di sana, masih nginduk kan, ada garapan bot yang sama sekali itu masih belum paham gimana cara, apa itu Trust Wallet, terus apa itu MetaMask, apa itu pokoknya yang sejenis kripto lah kayak gitu. Lalu ketemu tuh kan, komunikasi biasa lah. Salah satunya sih kalau pengen bisa di dunia kripto ataupun di dunia blockchain itu, kita ya harus sering banyak bertanya gitu ke admin ataupun ke siapa, kalau nggak ngerti ya bertanya. Makanya dulu itu interaktif banget. Beberapa cara yang mungkin baru awam banget di kripto itu biasanya Bang Lukman yang ngajarin. Kadang aku kan ketika lihat update soal teknologi baru gitu kan di cryptocurrency, Bang Lukman update banget sih soal itu. Karena mungkin main iDrop terus ya Pak ya. Karena di cryptocurrency itu unik ya. Setiap ada platform baru pasti ada iDrop. Setiap ada platform baru pasti ada iDrop. Pokoknya gitu, kalau ada teknologi baru, ini baru whitelist nih. Nah, kita harus bisa explore gitu kan. Kuncinya nih, kata kuncinya. Ketika ada teknologi baru di dunia blockchain, contoh aja awal mula dulu tuh yang masih konsep 2017 itu namanya kan Metaverse. Metaverse ini kan udah dari dulu. Iya, udah dari dulu. Ini udah dari dulu kan konsep. Masih aja udah dari lama. SPH udah lama. Nah, ini menarik gitu kan. Pasti ada suatu saat di dunia online disatukan, pasti gak jauh beda sama dunia blockchain. Ya, kan benar, gitu kan. Benar. Kalau ngomongin yang namanya online, apalagi ada sifatnya transaksi virtual, pasti butuh yang namanya blockchain untuk segi transaksi dan sebagainya. Nah, lalu bermunculan lah gitu kan, mulai dari gamenya, mulai dari tempatnya, sandbox ataupun Manalen dan sebagainya kayak gitu. Lalu ada lagi nih teknologi baru mengenai tentang utilitas ataupun utility kayak gitu kan. Baru whitelist. Nah kalau ketika sudah ada whitelist, si developer ini pasti kan gak akan diem gitu kan. Pasti gak akan diem, dia pasti mulai yang namanya promosi. Nah, iDrop ini jalur promosinya. Nah, jadi kalau apa sih hubungan iDrop sama trading? Ini dari kacamata gue aja ya, karena gue iDrop juga, trader juga. Jadi kayak tahu teknologinya lebih awal. Kalau lu join early, ibarat kayak BNB nih, pasti semua tuh teknologi ada iDropnya. BNB ada iDrop itu di $5, Ethereum ada $100, Solana itu dari zaman $2, itu aku bahas iDropnya gitu. Kalau misalkan ingat masih sama gandeng Vexanium di video itu masih ada, itu Solana dari $2. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, kita lihat potensi fundamental paling early itu anak iDrop sih. Udah lihat potensinya, baru lalu pakai teknik trading lu itu yang bisa. Jadi kayak Pak Lukman dan Pak Salman nanti ujungnya bakal ketemu gitu. Ujungnya bakal ketemu. Kenapa? Karena yang early itu kayak Solana ataupun apa, itu pasti nanti bakal jadi big cap. Nah, big cap Pak Salman tuh di situ ahlinya, kayak futur di harian dia.
Satu lagi Pak. Iya. Nah biasanya kalau para eyedroppers ini tidak bertanggung jawab apa yang sudah digarapnya. Benar. Contoh, garapan banyak nih per hari dapat 10 ataupun 20 bahkan 30 garapan per hari. Mereka lupa koinnya landing banyak tetapi gak dicek harganya satu persatu. Nah disitulah banyak yang ketika dibuka kok jadi abu kayak gitu kan. Gitu. Aku kalau banyak abu menyepelekan gitu. Kalau aku abu nggak nyesel, yang aku nyesel itu abu pasnya hilang nggak aku cari, HP-nya udah rusak, tiba-tiba buka estimasi udah 1 miliar lebih ya mau gimana? Itu ada di Instagram aku pernah posting. Kan dulu juga cuan pertama kali sampai bisa modal main segarupa macam sekarang kan. Dari garapan itu kan, dari garapan klaim yang dimana dulu update. Dianggap sepele banget sama orang-orang, apaan nih scam, dusting dan sebagainya kan. Ternyata cuan di sana kayak gitu. Jadi intinya sih untuk para eyedroppers yang masih sekarang masih garap eyedrop, apapun garapannya selagi gratis ya hajar. Ya itu sih pesan gue satu kalau lo mau tahu teknologi kripto lebih dalam, lo main eyedrop ya. Karena setiap platform baru itu pasti ada airdropnya, dan setiap event apapun itu kripto itu pasti ada airdropnya. Jadi kayak kalau misalkan lo mau tahu, lo harus, karena sampai sekarang aku juga masih main airdrop gitu. Nah mungkin di sini kalau misalkan admin yang cerita doang itu nggak inilah ya, kayak itu udah disetting tuh, takutnya mikirnya begitu ya kan. Gimana kalau misalkan kita dari para membernya, dari VIP membernya langsung. Nah di sini jadi di sini kan ada tingkatan member ya, ada yang paling atas itu gladiator gitu kan. Nah gimana kalau dari gladiator aja menjelaskan suasana apa yang ada di Auto Sultan, di VIP Auto Sultan. Setelah itu udah dapat apa aja, benefitnya apa aja gitu. Banding ya pokoknya sharing tentang apa yang lo rasakan di VIP Auto Sultan lah. Gimana ya kalau diceritain kondisi atau lingkungan di VIP sih? Kalau jujur saja gini, saya terjun di dunia kripto kan mulai dari 2019-2020 lah. Nah itu informasi yang saya dapat cuman dari airdrop saja gitu. Kalau masalah basic tentang candlestick maupun ya segala bau-bau dengan trading saya belum paham betul gitu. Saya kan ilmunya lagi baru atau dapat itu dari VIP ini. Ada semacam koneksi connect antara astrologi dengan candlestick atau berita-berita dengan Bitcoin lah. Jujur saja saya pusing dengan masalah-masalah ini. Tapi dengan adanya VIP Auto Sultan, alhamdulillahnya terbantu. Ini nanti ya oke. Itu review jujur ya, bisa kelihatan. Nah, di sini kita langsung aja ke Bang Glendem. Di sini mungkin apa aja? Ini kalau untuk VIP kan baru ikut 2 project ya, yang CRO sama yang kemarin GG. Kan ya itu kalau yang GG sudah profit, sudah tinggal terima bulanan istilahnya. Fasting. Profit kali berapa tuh? Masih kali 2. Oh, kamu nggak ngikutin sel sama Buibek ya? Enggak. Oke. Udah telat mulu itu kemarin. ya, first time. Iya. Nah, terus kalau yang satunya? Yang satunya maksudnya? Gekis abis itu? Kan yang Creo. Iya. Creo. Tapi sebelumnya udah pernah ikut private sale? Belum pernah. Baru kali ini ikut invest itu baru kali ini. Yang dulu cuman garap
airdrop nuyul aja. Dan langsung ngerasain enaknya main Iya. private ya. Oke. Iya. Pengalaman pertama langsung mantep berarti ya. Oke, makanya percayalah sama Auto Sultan. Nah, terus suasananya di VIP itu gimana, Mas? Pernah punya pengalaman gabung dengan VIP lain mungkin, atau kayak mana nih menurut kamu grup VIP kita kayak mana? Apa aja gitu yang bisa di sana atau suasananya? VIP juga baru pertama kali ini. Ya sebenarnya gimana ya? Kita ciptakan seperti keluarga gitu, seperti rumah. Jadi bisa saling sharing, saling bantu. Itu bukan dari admin aja ya, member-member juga. Iya, Aku kadang malah iya. dibantu member loh. Bang Bayu boleh Bang Bayu boleh share. Apa yang kamu rasakan di PPS? Yang di sini saya rasakan kita saling bertukar pikiran gitu. Oh ini Bang Bayu, sorry. Oh iya, langsung next. Di sini kita kan bisa saling bertukar pikiran soal garapan kayak punya trading itu kan itu kan bisa digarap bareng-bareng. Iya. Bener apa itu istilahnya kan biar maksimal. Di sini kan sambil belajar bareng-bareng juga. Kesannya yang terjadi di sana kayak kita belajar bareng-bareng ya. Bahkan ya gue juga kadang minta ajarin sih. Jadi kayak yang harus teman-teman tekankan ya di PT gue tuh kayak gue itu beda kayak mentor-mentor dan admin itu beda kayak mentor lain. Jadi gimana kayak gue maha dewa, maha tahu segala, enggak. Bahkan di video VIP pertama gue bilang, gue itu nggak tahu segalanya. Gue bisa, kalaupun gue bisa semuanya, kata gue pasti nggak bakal fokus ke semuanya. Gue bisa testnet, gue bisa airdrop, gue bisa main private sale, gue bisa main launchpad, gue bisa kayak trading, gue bisa arbit, gue bisa futur, gue bisa main merchant gitu dan segala macam. Tapi nggak mungkin gue bisa semuanya kan. Dan pasti orang-orang yang fokus ke situ pasti lebih dari gue. Contoh kayak NFT, Bang Asep tuh lebih jago NFT gitu, lebih mengetahui perkembangan NFT daripada gue akuin gitu. Jadi kayak gue beda kayak mentor-mentor yang kayak I'm never wrong, no, ini crypto man gitu. Kayak oke lah gue bisa, tapi kalaupun gue bisa ya itu, ya gue terbatas karena gue nggak bakal bisa fokus kayak lo orang yang fokus sendiri ke satu bidang. Nggak mungkin dong, apalagi perkembangan terus berkembang kan. Jadi nggak mungkin lah gitu. Semua orang bisa menguasai semua bidang, itu nggak mungkin. Itu yang gue tekankan. Maka member-member gue di sini pun kayak feel free to discuss anything about cryptocurrency. Jadi bukan cuma ilmu dari gue, bahkan membernya juga tuh bisa. Iya, kita bisa learn dari semuanya, dari semua orang tuh bisa. Oke, kita bakal coba ngobrol. Siapa nih yang mau ngobrol? Gimana Bang Asep? Pengen cerita? Ya kemarin teh pas EB cancel itu ya Bang. Iya. Saya sempat ragu sama Bang Umam, Arjal Umam, udah japri nggak mau ngambil gitulah. Apa tuh yang ragu? Ada keperluan juga, soalnya keperluan mendesak lah. Oh iya sih. Alhamdulillah pas itu mikir lagi, ini Bang Umam kayaknya bagus nih buat diambil. Ya udah ambil aja kalian. Iya. Alhamdulillah JP lah. Alhamdulillah JP lah. Oke. Suasana di IC, apa aja benefit yang lo rasain? Kalau misalkan ada, gini loh guys, kalau misalkan kalian ada kekesalan ataupun kayak ada kritikan tuh ngomong loh. Ini kayak dibuat-buat kalau kayak gini. Masa gak dikesal gitu? Kalau saya sih nggak ada, aman-aman aja. Soalnya kalau baru cuman garap airdrop aja belum ngerti masalah future kayak gitulah. Saya trading juga belum ngerti, jadi nyimak aja dulu. Tapi pelan-pelan. Usul buatin apa? Video tentang futur. Oh iya. Besar. Ada sebenarnya Bang, tapi video tahun lalu. Oh ada ya? Ada. Oh iya. Ya nanti cari yang gitu. Ya, aku juga maaf, aku lupa juga kadang share itu ada. Oke, kita bakal patin close dulu ya, nanti bakal kita sharingnya lagi. Oke? See you guys.